Pak, terkait kemarin dari tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan bahwa akan ada langkah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu dari Pak Jokowi. Ya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Yang menjadi diambil apa sih Pak? Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya, kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, dan hanya sekali kan oleh Rektor, oleh Dekan, sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan wah, kalau gitu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan. Ini masih dalam kajian para pengacara. Yeah. Soal SMK Pak. Jadi tanyakan nanti ke pengacara. Soal gugatan SMK Pak yang di PN Solo Pak. Oh, nanti ditanyakan juga ke pengacara karena sudah kita serahkan semuanya ke pengacara. Artinya ini kan juga kasus lama ya Pak ya? Bukan kasus lama, ini bukan kasus sebetulnya. Ya, tapi tetap harus dilayani gugatan. Ini negara hukum, semuanya sama di mata hukum. Ya, ada gugatan ya dilayani. Tanggapannya Pak, karena ini gugatannya dari warga sendiri Pak. Ya, memang seluruh warga negara Indonesia. Pak, jadwalnya kan sudah keluar. Kira-kira nanti datang atau diwakilkan Pak? Nanti saya belum konsultasi dengan pengacara. Menurut tim yang sama dengan ijazah atau tim yang barunya? Tim kuasa hukumnya. Oh, urusan yang berbeda oleh pengacara yang berbeda. Kalau melihat tudingannya Pak, terkait pabrik SMK yang tidak beroperasi. Ya, itu pabriknya siapa? Itu kan swasta kan. Sebetulnya kita sebagai wali kota itu hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK dengan teknisi yang di bidang otomotif. Kita mendorong, kita mau ngajak untuk uji emisi. Itu yang memang dia harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi setelah itu apakah ada yang ingin berinvestasi di situ atau tidak, itu sudah persoalan yang lain. Kita pun juga mendorong agar ada investor yang mau berinvestasi di situ. Tapi investasi di bidang otomotif kan saingannya nggak mudah dengan prinsip-prinsip yang sudah lama, dengan harga yang juga kompetitif, dengan pelayanan purna yang juga di semua bengkel ada, sangat kompleks sekali. Bukan hanya membuat, tapi harus juga bisa memasarkan. Jadi, dan itu adalah urusan swasta. Urusan pemerintah mendorong apapun produk yang dihasilkan oleh rakyat kita harus didorong untuk bisa ada investornya, ada yang mau berinvestasi di situ. Pak, kalau sampai sekarang sebenarnya Pak Jokowi tahu perkembangan untuk pabriknya nggak Pak? Yaitu sudah di wilayah sektor swasta. Masa kita ngikuti setiap ya yang sudah sebagai presiden sudah kita buka, tapi masalah produksi, masalah marketing, masalah laku dan tidak laku kan memang harus menjadi urusan perusahaan itu. Pak, terakhir Pak, harapannya terkait ini kan banyak yang menunggu produksinya itu.
harapannya atau pesan untuk pengusahanya itu gimana Pak? Ya kalau bisa berproduksi lebih banyak kan lebih baik, menyerap tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja, itu spare part dan lain-lain menyangkut produk-produk lokal kan bagus. Tapi sekali lagi, bersaing di dunia bisnis tidak mudah, bersaing di dunia otomotif juga tidak gampang. Banyak yang sudah membuktikan, merek-merek dari Eropa aja di kita banyak yang tutup. Dan juga negara-negara lain yang tidak bisa saya sebut. Ya. Iya, sama-sama. Closing. Saya kurang ngerti ngarepe Pak Zain. Kalau epoch lebih. Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, Mbak. Sudah dari 2023 perkaranya. Dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Itu sih secara gambaran besarnya. Ada langkah baru, Mas? Ada apa? Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum, silahkan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara. Dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari karena khususnya ini lagi masa Lebaran, suasananya lagi guyup, lagi baik, ya kita sayangkan dan kita juga menghimbau agar pihak manapun agar janganlah sudah stop lah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sudah dikoordinasikan dengan Pak Jokowi terkait langkah itu? Sedang kita pertimbangkan. Kalau dari Pak Jokowi kan dari 2 tahun lalu juga sebenarnya belum mau melakukan apa-apa karena memang ya mungkin Mbak tahu sendiri sifatnya Pak Jokowi. Cuma makin kesini kalau memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, masih diserang secara pribadi, ya ini kami juga menilainya mungkin kita pertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah. Mas Joko, ini kan terbaru ada gugatan soal mobil SMK Untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi itu gimana? Ada pembahasan terkait itu nggak? Belum secara detail kita pelajari itu, mungkin nanti di kesempatan lain mungkin. Tapi sudah menerima balasan atas gugatan itu? Belum khusus untuk itu, Mbak. Tapi untuk langkah hukum selanjutnya mungkin ada... Untuk yang mana? Yang SMK. Oh, yang SMK belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah. Tapi dari tim hukum sudah tahu terkait itu atau gimana? Iya, kita sudah mendengar. Namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ. Karena ini masih dalam rangka Lebaran, suasananya juga masih silaturahmi, jadi belum masuk ke situ. Tapi secara hukum, secara umum Mas Lea, apakah setiap gugatan dari Pak Jokowi juga akan langsung direspon atau tidak? Kita lihat case by case, Mbak, karena kan nggak bisa digeneralisasi. Karena kalau semua gugatan atau tuduhan atau ada narasi seperti apa kita langsung respon kan juga tidak baik. Artinya ya kita case by case semua. Mungkin ada tambahan dari? Ya, mungkin ada satu hal yang tadi kami sampaikan bahwa memang kalau sebelum-sebelumnya sejak 2 tahun yang lalu isu soal ijazah ini kita tangani dalam satu perspektif. Ini beliau sebagai pejabat publik di mana masyarakat boleh saja mengkritisi. Tapi yang perlu diingat hari ini adalah Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa. Di mana setiap warga negara dalam hak asasinya memiliki privacy. Ini yang perlu juga dicermati oleh semua pihak bahwa beliau sudah masuk dalam kehidupan pribadi sebagai warga negara, ada perlindungan privasi, sehingga kita harapkan tuduhan-tuduhan yang tidak kontekstual sebagai warga negara ada perlindungan privasi, sehingga kita harapkan tuduhan-tuduhan yang tidak kontekstual mungkin untuk tidak dilanjutkan.
Itu yang pertama. Lalu kedua, ada kelompok masyarakat yang bersurat atau menyatakan di sosial media akan berkunjung ke Pak Jokowi dalam waktu dekat, ingin bersilaturahmi termasuk membahas soal ijazah. Dalam kesempatan ini kami sampaikan, kami adalah kuasa hukum sah yang sudah ditunjuk sejak 2 tahun yang lalu dalam penanganan soal ijazah. Sehingga kalau ada kelompok masyarakat yang ingin mempertanyakan atau mendiskusikan tentang ini, maka harus menemui kami. Ini sesuai dengan pasal 7F Kode Etik Advokat Indonesia, manakala seseorang setelah menunjuk advokat, maka segala persoalan tentang itu harus dikomunikasikan kepada advokat yang sudah mendapat tugas. Tidak lagi menemui prinsipal Pak Jokowi dalam hal ini. Kenapa? Karena ini bagian penghormatan terhadap profesi advokat itu sendiri. Jadi kalau memang ada kelompok masyarakat yang ingin bersilaturahmi atau membahas ini, kami siap untuk menemui tim kuasa hukum di Jakarta. Itu mungkin tambahan dari kami. Hukum yang mungkin akan dilakukan yang sekarang apa Pak? Sekarang ini kami sedang mencermati. Makanya tadi ada satu perspektif yang kita sampaikan. Harus diingat bahwa hari ini Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa yang memiliki privasi. Dan ini bagian dari hak asasi setiap warga negara. Sehingga tolong isu-isu atau informasi-informasi yang menyesatkan ini mungkin sudah cukup lah. Kalau kemarin sebagai pejabat publik kita bisa mengerti. Karena negara demokrasi mungkin saja. Nah, dalam kaitan itu sekarang ini langkah kami adalah kami sedang mengamati dan mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum bila mana ini terus bergulir. Pada intinya kami menghindari. Ya, tapi bagaimanapun juga kita juga perlu menjaga hak asasi setiap warga negara termasuk dalam hal ini klien kami. Pak, berarti semacam pelaporan ya? Sedang kita diskusikan banyak cara, ya bisa pidana, bisa gugatan berat dan banyak hal. Pak, kembali lagi Saluran hukumnya sudah ada di dalam hukum Indonesia. soal gugatan mobil SMK. Ini kan ada 3 orang termasuk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin dan perusahaannya. Nanti koordinasinya bagaimana Terkait yang SMK sampai hari ini sih belum ada penunjukan ke kami. Ya sekalipun ada diskusi-diskusi, kami lebih ke concern di dalam beberapa perkara termasuk soal ijazah yang memang sejak 2023 kami menangani. Di PN Jakarta Pusat 2 perkara, 1 di Petun Jakarta. Dan kita sudah menang secara inkrah. Mungkin secara prinsip yang dipersoalkan ini adalah terkait ijazah dari Pak Jokowi, di mana ijazah itu dikeluarkan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini UGM sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi adalah benar ya pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan telah dinyatakan lulus dan ijazahnya asli. Nah, kalau pihak UGM sendiri sudah menyatakan itu adalah asli, lantas mau bagaimana lagi gitu loh. Dan ini kembali kami ulangin, ini sudah diuji dalam 3 kali persidangan, 1 tun, 2 gugatan perdata di PN Jakarta Pusat. Jadi seharusnya ini sudah masalah sudah selesai ya, tapi kembali tadi masih ada lah oknum yang mungkin dengan tujuannya kita nggak tahu apa, angkat-angkat lagi. Terus kemudian juga ada beberapa pakar-pakar yang mulai melakukan perbandingan dengan apa yang mereka dapat gitu loh. Itu pakar itu kan membandingkannya itu tidak pegang yang aslinya, ya kan? Tidak pegang yang aslinya, dia hanya ngambil dari screenshotan, dari gambar di media atau gambar elektronik, kemudian dia membandingkan. Jadi itu sangat-sangat tidak ilmiah gitu loh. Jadi udahlah, makanya kami mengimbau juga masyarakat ataupun pihak-pihak oknum-oknum tersebut untuk sudahlah gitu loh. Semuanya udah selesai gitu loh. Pihak Universitas Gadjah Mada selaku lembaga yang mengeluarkan ijazah itu juga sudah menyatakan itu asli gitu. Jadi menurut kita dalam hal ini sudah diuji pengadilan, jadi pada prinsipnya udah no case lah, udah nggak ada perkara lagi di situ. Siap. Sudah diidentifikasi Pak Sudah. oknum yang akan ditempuh jalur hukum itu? Belum, jadi gini, belum akan ditempuh jalur hukum, tapi yang tadi disampaikan oleh rekan kami bahwa Pak Jokowi kan sekarang sudah menjadi warga negara biasa gitu. Jadi artinya beliau juga sudah mulai memikirkan untuk mencadangkan ya hak hukumnya dia. Artinya ini kan udah menyerang pribadi ya Pak ya, gitu loh. Udah beliau seharusnya sudah bisa pensiun, istirahat tenang-tenang, tapi ada aja nih dibuka-buka untuk hal-hal yang nggak penting seperti ini. Gitu. Bapak, namanya saya Pak? Ya, saya Andra Pasaribu. Yakob Hasibuan, Saya Rifai Kusuma Negara. Firman Pangaribuan. Siap. Terima kasih. Salam buat Salam buat Mbak Jessica. Salam buat